see. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Halo pemuda GKI Cawang, selamat hari Minggu. Wah, rasanya beda banget dibanding kalau kita sama-sama ada di sini. Asli beda banget melodinya aku jadinya ya. Dari bulan Maret ibadah Minggu terasa berbeda dibanding dengan yang biasanya kita lakukan. Biasanya mendengar teman-teman bernyanyi memuji Allah di ruangan yang sama, di sini nih di HDR lantai 2, itu selalu membuat saya merasa dikuatkan, selalu membuat saya seakan-akan terus diingatkan bahwa kita ada di sini sama-sama untuk satu sama lain sebagai satu persekutuan. Tapi nikmatnya persekutuan itu mungkin gak akan kita rasakan untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Mungkin gak mudah. Buat saya pribadi jujur ini gak mudah sama sekali. Namun kiranya kita tetap bisa menikmati pusat dari persekutuan kita, yaitu Allah. Keadaan saat ini semakin membukakan dan membuktikan apa yang kita tahu selama ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, kiranya kita selalu bisa bersuka cita dalam memuji dan memuliakan Allah dalam ibadah Minggu. Kiranya semangat dan sukacita itu terus sama dan bahkan bertumbuh. Karena Allah yang sudah membawa kita pada titik ini juga adalah Allah yang sama, yang akan senantiasa menyertai kita dalam masa pandemi ini sampai nanti, sampai tugas kita selesai, sampai waktu kita habis dan kita pulang ke rumah Bapa. Dia Allah yang sama. Mari teman-teman pemuda yang saya kasih dan sangat saya rindukan, kita sembah Dia, Allah kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Dikau
kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Allah kami yang agung. Allah yang tidak terbatas waktu. Allah yang tidak terbatas tempat. Kami tahu Tuhan, mungkin secara fisik kami gak ada di sini bersama-sama dengan satu sama lain. Tapi kami yakin dan percaya, saat ini Allah bekerja. Saat ini Allah satukan hati kami masing-masing yang sedang beribadah. Dan Allah juga menguatkan kami masing-masing bahwa meskipun sekarang sulit bertemu secara fisik, tapi kita masih satu sebagai satu persekutuan. Tuhan, kiranya Tuhan yang lingkupi kami senantiasa dengan hati yang selalu rendah, hati yang selalu mau diajar Tuhan. Kiranya Tuhan yang perlengkapi kami dengan roh yang selalu mau belajar, sehingga kami mau membuka hati dalam ibadah ini yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami bisa dan mau untuk hidup sesuai dengan maunya Allah, untuk hidup menyerahkan diri kami kepada Allah, untuk hidup saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Berperkaralah Allah, bertahtalah dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang agung, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Is silence still gold? Sebenarnya tema ini sudah diberikan oleh si kebaktian cukup lama. Namun dalam masa perenungannya, kemudian terjadilah kasus mengenai George Floyd. Teman-teman juga mungkin familiar mengenai kasus itu, karena kasus ini membangkitkan movement yang cukup besar, bahkan bisa dibilang sangat besar, di berbagai platform, di berbagai penjuru dunia, terkait rasisme dengan slogan Black Lives Matter. Banyak orang berkampanye dan salah satu following saya seiring dengan kampanyenya mengutip sebuah kalimat yang berbunyi, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor." Dan kalimat itu cukup membekas di hati saya sejujurnya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai sikap tidak diam itu. Is silence still gold? Apakah dengan keadaan kita sebagai pemuda, dengan keadaan yang seperti ini, diam itu masih dianggap emas? Pendeta kita yang sudah tidak asing lagi, Pendeta Andi Kristianto, akan membantu kita dalam memahami hal ini dalam kekristenan yang erat kaitannya dengan pemuda Kristen sebagai agen perubahan, pemuda Kristen sebagai perpanjangan tangan Allah, dan sebagai terang dan garam di dunia ini. Tuhan memberkati pelayanan Kak Andi. Teman-teman, mengikuti Yesus adalah perjalanan. Kita gak akan pernah berhenti di satu titik tertentu
yang menyatakan bahwa level iman kita tuh cukup. Setiap orang dalam setiap levelnya mengalami jatuh dan bangun. Dan mungkin bahkan gak jarang kedagingan kita lebih menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Atau mungkin malah saking dominannya kedagingan itu, kita malah ngerasa gak layak lagi untuk menghadap Tuhan. But know that Jesus loves you at your darkest. Tuhan Yesus kasihi teman sedemikian rupa. Begitu dalam teman-teman. Gak akan ada hati yang terlalu hancur untuk dibawa ke hadapan Allah. Mari kita bawa segala hal yang mendukakan hati Allah dalam doa. Mari kita akui segalanya. Mari jadikan ini kesempatan untuk menjadi titik balik hidup yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Teman-teman, saya persilakan untuk mengambil doa pribadi. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Teman-teman yang sudah selesai berdoa masing-masing, mari kita angkat pujian ini. Mari nyatakan bahwa kita mau hidup baru dengan pemulihan yang dari Allah. Mari hidup sepenuhnya berserah. Mari hidup sepenuhnya dengan satu tujuan, yaitu memuliakan nama Yesus Kristus. Kasih-Mu
Berita anugerah pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita nyatakan, fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless days. Take my will, let my life be wholly thine. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless days. Take my will, let my life be wholly thine. Take my will, let my life be wholly thine. Take my will, let my life be wholly thine. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam perenungan kita pada saat ini, dan supaya kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam kerinduan kami yang sungguh untuk terus mengalami kesatuan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga kami boleh menghayati panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid-Mu yang hidup pada saat ini, untuk kami juga diutus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami dalam perenungan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus berkata-kata dalam hidup kami dan memampukan kami untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
Untuk mendasari perenungan kita pada saat ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 26 dan ayat 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh terus merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman pemuda dimanapun saudara berada, saya berharap Anda semua berada dalam keadaan yang baik atau juga semakin baik di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa antara Ahmad Yuryanto dengan Dr. Raisa itu tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Maksudnya mereka tidak sedang melakukan kontestasi juru bicara. Mereka juga bukan sedang dalam sebuah perlombaan. Tetapi seolah mereka sedang dipertandingkan oleh para penonton, termasuk kita. Siapa yang paling bagus di antara keduanya dalam menyampaikan informasi. Dan tampaknya kita semua tahu skor kemenangan sepertinya untuk Dr. Raisa, bukan? Nah, padahal kita tahu keduanya sama-sama menyampaikan sebuah informasi yang benar tentang perkembangan kasus pandemi COVID-19 yang melanda negara kita. Padahal kita tahu keduanya juga memakai sumber berita yang sama dan sah dari gugus tugas COVID-19. Jadi bisa dibayangkan, saudara-saudara, bahwa kadang penilaian orang tentang sebuah kebenaran itu bisa sangat-sangat subjektif. Bisa karena apakah dia suka atau tidak suka kepada si pembawa pesan kebenaran itu sendiri. Nah, kita sendiri hendak belajar pada saat ini untuk fokus pada sumber kebenarannya, bukan kepada si pembawa kebenaran. Apalagi ketika kita hendak merenungkan panggilan kita sebagai saksi atau pembawa kabar baik dan kebenaran tentang firman Tuhan, maka ini menjadi penting bagi kita. Mengapa? Pertama, sebab kita sadar siapa diri kita. Kita sadar bahwa kita ini hanya orang berdosa. Lalu kemudian kita yang adalah orang-orang yang tidak layak ini tetapi telah dilayakkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini bisa seperti Ahmad Yuryanto ataupun seperti Dr. Raisa dengan segala keunikan kita masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kita memiliki sumber kebenaran yang sama untuk kita wartakan lewat hidup kita. Dan sumber kebenaran yang sama untuk kita sebagai orang-orang percaya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan dalam Alkitab yang kita sering baca ini. Firman ini yang terus-menerus disuarakan dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara terkasih, untuk itulah kita menghayati panggilan kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Sama seperti para murid Yesus dulu juga dipanggil oleh Tuhan. Mari kita buka kembali kitab kita dari Yohanes pasal 15 tadi ayat 27 bagian A. Di situ dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Ditekankan di situ, tetapi kamu juga harus bersaksi.
Nah, saudara terkasih, tentu saja yang Yesus maksudkan adalah menjadi saksi kebenaran, bukan saksi palsu. Itu artinya apa yang keluar dari hidup kita adalah berita kebenaran, bukan kebohongan, bukan berita hoax. Itulah yang juga Yesus harapkan dari para muridnya waktu itu. Terlebih mereka telah ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat, dan mereka mendengar sendiri bagaimana Yesus mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Nah, ayat 27 bagian B yang tadi kita baca, mari kita lanjutkan. Di situ dikatakan, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kan, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara terkasih, di situ kita melihat bahwa sejak semula para murid memang bersama-sama dengan Yesus. Artinya bahwa para murid mengenal Yesus dengan sangat dekat oleh karena pengalaman kebersamaan itu. Mereka paling tidak kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi mengajar, pergi memberitakan firman, mereka ikut. Jadi jika kita punya teman atau sahabat bahkan kurang dari 3 tahun pun, kita sudah saling mengenal begitu dekat satu dengan yang lainnya. Jadi jika para murid telah mengenal dekat siapa Yesus, maka mereka seharusnya mengatakan yang benar tentang Dia. Nah, itulah artinya menjadi saksi bagi Kristus. Nah, coba kita lihat dari ayat sebelumnya, ayat 26 dari bacaan kita tadi. Itu dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Di sini mau ditekankan bagian terakhir, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, kita akan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran ini bersaksi tentang Sang Anak Allah. Di sini Yesus tidak menyatakan bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran saja yang mau bersaksi tentang Anak Allah. Yesus mengatakan Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan bersaksi tentang aku. Jadi bukan tentang siapa-siapa, tapi tentang Sang Juru Selamat. Saudara terkasih, mengapa Roh Kudus juga bersaksi tentang Yesus, Sang Anak Allah itu? Dalam kesatuan Tritunggal, maka Roh Kudus mengenal begitu dekat siapa Sang Anak itu dan siapa Sang Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia. Sehingga Roh Kudus tidak ragu untuk bersaksi tentang Sang Anak yang telah memberikan nyawanya demi mengerjakan keselamatan dari Sang Bapa. Sehingga Roh Kudus tidak akan mengatakan di luar kebenaran itu bahwa Yesuslah Juru Selamat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah kagum akan keberanian teman saya waktu sekolah dasar dulu. Dia adalah ketua kelas kami. Pada suatu hari guru tiba-tiba datang karena mendengar keributan di dalam kelas. Jadi separuh kelas itu bernyanyi sambil memukul-mukul meja sebagai pengiringnya. Saya percaya teman-teman pemuda juga pernah melakukan itu, bukan? Lalu guru kami bertanya siapa yang berbuat keributan dan memukul-mukul meja. Semua diam dan jelas tidak ada yang mau mengaku. Maka si guru akan menghukum semua anak di dalam kelas itu untuk dijemur di lapangan. Tapi kemudian teman saya, sang ketua kelas itu akhirnya berbicara. Dia mengatakan bahwa tidak semua anak melakukan keributan itu. Dan sejak saat itu kemudian sang ketua kelas kami itu dimusuhi oleh teman-teman yang diadukan tadi. Tapi hebatnya, sang ketua kelas kami itu dia tidak mundur.
karena memang dia mengatakan yang benar seperti apa yang terjadi. Dan tampaknya dia meyakini bahwa tidak seharusnya teman-teman lain yang sedang serius belajar tapi juga harus mendapatkan hukuman yang sama oleh karena perbuatan beberapa teman yang melakukan keributan di dalam kelas. Dan saya merenung-renung, sesungguhnya ketika sang guru bertanya siapa yang ribut dan tidak ada yang menjawab, termasuk juga sang ketua kelas pada saat itu juga diam. Tetapi saya pikir tampaknya saat dia berdiam diri itu, dia sedang masuk dalam perenungannya. Dia mencoba mendengarkan suara hatinya, yaitu suara hati yang berkata agar ia membela kepentingan teman-teman lain yang tidak bersalah agar tidak ikut dihukum, walau ia tahu resikonya pada saat itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas dalam perspektif iman kita bahwa suara hati juga dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk berkarya. Sang Roh kebenaran untuk juga mengusik kenyamanan kita, sama seperti yang dialami oleh teman kami tadi. Barangkali kita pun juga kerap menghadapi situasi seperti teman saya tadi. Lalu kita bergumul dalam hati kita, apakah mengikuti suara Tuhan atau lebih baik mengikuti keinginan sendiri, cari aman saja deh. Maka di sini kita hendak merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah aku sungguh-sungguh bersama dengan Yesus atau tidak? Artinya apakah aku sudah mengenal Yesus sangat dekat atau tidak, sehingga aku akan melakukan segala kehendaknya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mencoba menghayati bahwa kita masih terus bersama-sama dengan Yesus? Apakah kita dekat dengan Dia? Tentu jawabnya adalah ketika kita terus mengizinkan Roh Kudus boleh terus berbicara di dalam hati kita. Nah, dengan demikian sebelum kita berbicara dan bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus bersedia juga berdiam diri mendengar suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita. Sebab saat kita mendengarkan Roh Tuhan berbicara dalam hati kita, dan Dia mengajar kita dengan terus-menerus mengingatkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran kabar baik itu, saudara terkasih, maka pada saat itulah kita akan mampu merasakan kesatuan hidup kita dengan Tuhan, yaitu bahwa kita sedang terus berjalan bersama dengan Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa kita sedang mengiring Yesus mewartakan kabar baik itu. Sebab jika kita tidak mengizinkan Roh Tuhan berbicara dalam keheningan hati kita, maka kita justru akan kehilangan arah dan tujuan kita yang sejati dalam rangka menghayati panggilan kita untuk menjadi saksi. Sehingga pelayanan yang kita lakukan justru bisa membuat kita jatuh pada aktivisme belaka, seolah-olah kita sedang melayani Tuhan dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, padahal kita hanya sedang sibuk dengan diri kita sendiri. Nah, jika hal itu yang terjadi, maka kita bukan sedang memuliakan Tuhan, tetapi sedang memuliakan diri sendiri. Umat terkasih, jadi jika kita sedang meneriakkan kebenaran yang terus-menerus coba kita perjuangkan, atau sebuah keadilan yang terus-menerus kita upayakan untuk ditegakkan di tengah-tengah masyarakat kita misalnya, maka biarlah itu semua dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan justru kita punya tujuan untuk membesarkan nama kita, supaya kita dipuji oleh orang, atau supaya kita mendapat kredit poin dari atasan kita.
atau mungkin supaya kita mendapatkan reviewer yang banyak, walaupun dengan mengorbankan kebenaran dari konten yang kita buat. Nah, tetapi jika semua itu yang menjadi motivasi kita dalam perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, maka kita harus kembali mengambil sikap diam dalam keheningan hati kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus boleh terus berbicara, mengingatkan kepada kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan dalam tema kita, is silence still a goal? Maka jawabnya adalah ya, tentu dalam hal keheningan batin kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Sebab kita akan menemukan emas murni kebenaran firman Tuhan yang sejati pada saat kita masuk dalam keheningan itu. Konon grup musik The Beatles pernah dalam sebuah penampilan mereka, performance mereka, saat mereka bernyanyi, lalu tiba-tiba mereka berhenti bernyanyi. Karena apa? Karena suara para penggemarnya yang ada di sekitarnya pada waktu itu sangat ramai mengeluh-elukan mereka. Tampaknya mereka berpikir bahwa suara nyanyian mereka percuma saja, pasti tidak dapat didengarkan dengan baik oleh para penggemar yang datang di sekitar mereka pada waktu itu. Jadi mereka berhenti bernyanyi. Nah, saudara-saudara terkasih, namun tidaklah demikian dengan suara Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita meyakini bahwa suara Tuhan tidak akan pernah berhenti mengingatkan anak-anaknya tentang kebenaran firman Tuhan. Namun yang paling penting yaitu kitalah yang harus diam. Ambillah waktu hening untuk berhenti sejenak. Berhenti dari hiruk pikuknya kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita sedang hiruk pikuk oleh pergumulan kita. Misalnya oleh karena dampak pandemik ini yang telah meruntuhkan segala rencana-rencana kita, segala rancangan masa depan kita, sehingga kita seolah kehilangan harapan. Atau barangkali juga kita sedang hiruk pikuk oleh segala kesenangan diri yang sedang kita nikmati bagi diri kita sendiri. Kita larut dalam kesenangan kerja kita, hobi kita, juga dunia gemerlap kita. So, mari kita belajar untuk meneduhkan diri kita dan mengambil jalan kesunyian kita. Supaya apa? Supaya suara Roh Kudus, roh kebenaran di dalam hati kita itu dapat terus kita aminkan sepanjang waktu. Dan di dalam kesunyian itu, kita dipersatukan dengan Kristus. Di dalam kesunyian itu kita membiarkan kasih Yesus memenuhi hidup kita. Dan di dalam kesunyian itu narasi hidup kita biarlah dikisahkan oleh kasih Tuhan. Maka ketika kita keluar dari kesunyian itu, memasuki keriuhan hidup kita sehari-hari, maka kita akan tetap mengalami keteduhan dan kedamaian. Kita tidak akan terlarut dalam hiruk pikuk kehidupan kita, sebab kita telah menjadi manusia yang diperbarui, yang tidak kembali pada segala kesenangan diri, tapi hanya kesenangan Tuhan saja. Menjadi pribadi yang tidak mudah untuk merasa kalah dan dikalahkan lagi oleh segala pergumulan kehidupan. Dari dalam kesunyian itu, kita akan keluar untuk menceritakan kesatuan kita dengan Kristus. Dan kita bersaksi bagi kemuliaan namanya. Oleh karena kita mengenal Dia begitu dekat di dalam kehidupan kita. Sehingga dari situ kita boleh menghayati panggilan kita untuk menjadi saksi bagi dunia ini, untuk mengabarkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita menyatukan hati kita masuk ke dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami tidak terus membawa kehidupan kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus semakin mengenal Engkau lebih dekat dalam hati kami, dalam hidup kami. Agar ketika kami menghayati panggilan kami untuk menjadi saksi, mewartakan kabar baik, kabar kebenaran, menegakkan keadilan dari Tuhan, kami boleh terus dimampukan dan dituntun pada jalan yang Engkau kehendaki. Bapa, pada saat ini dalam syafaat ini kami hendak terus berdoa bagi pergumulan kami bersama, bagi bangsa kami dan juga bagi semua bangsa di dunia, di dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kami hingga hari ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah yang terus berjuang di dalam mengatasi wabah COVID-19. Kiranya para pemimpin kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan mampu berkoordinasi dengan baik, mulai dari presiden sampai jajaran yang terendah di lingkungan di wilayah-wilayah yang terkecil. Kami berdoa supaya pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan kemanusiaan di dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk kondisi new normal yang sedang kami masuki bersama-sama, supaya dapat tetap efektif dan kondusif keadaannya, untuk kami boleh bersama-sama mendukung dengan disiplin mematuhi protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi semua tenaga medis, dan bagi semua tenaga relawan lainnya yang mengambil bagian dalam mengantisipasi pandemi ini untuk kami memasuki new normal kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang juga sudah mulai masuk kantor, memulai pekerjaan mereka kembali, supaya Tuhan tetap melindungi mereka di dalam karya mereka, di dalam setiap upaya usaha yang mereka lakukan, baik sektor formal maupun juga non formal, agar mereka tetap menjaga kesehatan dan lingkungan mereka. Tuhan berkati untuk setiap kebijakan yang dipersiapkan oleh para pemimpin kami, untuk kami sebagai sebuah bangsa menjalani dan memasuki masa new normal di dalam pandemi ini. Kami juga berdoa untuk kebijakan yang diambil untuk memberi bantuan bagi masyarakat lapisan bawah yang begitu dalam terdampak oleh pandemi ini. Kami berdoa supaya semua pendataan dan penyaluran bantuan sosial dapat tepat pada sasaran, pada mereka yang sangat membutuhkan. Kami berdoa bagi tim-tim ahli yang bekerja siang dan malam
untuk mereka berupaya menemukan vaksin yang dapat menghentikan penyebaran virus ini. Kami berdoa juga untuk kekasih-kekasih kami, teman-teman kami, mereka yang kami kenal, mereka yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, mereka yang harus mengalami pemotongan gaji, peniadaan bonus, peniadaan THR, bahkan sampai harus dirumahkan dan juga terancam untuk terkena PHK. Kami percaya Tuhan boleh menolong mereka dalam segala keadaan mereka. Terlebih Tuhan juga boleh menolong para pengusaha, para pemilik perusahaan, pemilik pabrik, mereka yang mengembangkan usaha-usaha rintisan juga. Biarlah mereka juga dimampukan untuk tetap dapat bertahan, dan Tuhan cukupkan agar mereka juga dimampukan dapat memutar kembali roda usaha mereka, sehingga memberi dampak yang baik juga bagi setiap orang yang terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka. Tuhan, saat ini kami juga rindu untuk membawa kekasih-kekasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan juga boleh terus menopang dan memelihara kehidupan mereka. Kami terus berdoa bagi kekasih kami, Pendeta Ishak Sipasulta, di dalam kemoterapi yang harus dijalaninya. Biarlah Pendeta Ishak boleh tetap stabil dan Tuhan terus kuatkan di dalam ia melalui kemoterapinya hingga sampai selesai nanti menjalani terapi ini. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan, karya Tuhan yang boleh mendatangkan kebaikan, pemulihan dan kesembuhan bagi Pendeta Ishak bukan sesuatu yang mustahil untuk Tuhan kerjakan bagi kehidupan Pendeta Ishak dan keluarga. Jika kekasih kami boleh terus Tuhan percayakan dalam semangat yang tinggi untuk terus melayani Tuhan melalui jemaat-Mu, GKI Cawang, dan domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dilayani. Biarlah Tuhan sambut kerinduan kami ini di dalam setiap rancangan-Mu yang baik. Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit oleh karena terkena virus COVID-19 ataupun yang menderita sakit yang lainnya. Kami percaya mereka semua juga ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu yang terus menopang mereka untuk dapat melalui masa-masa yang berat ini tetap di dalam topangan tangan Tuhan yang memberi mereka kekuatan dan pengharapan. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami biarlah boleh terus dimampukan untuk terus hadir dan melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja Tuhan yang hadir di tengah masyarakat dan di tengah bangsa ini, agar kami boleh terus menghayati panggilan kami untuk menjadi saksi bagi dunia di sekitar kami. Topanglah kami terus Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Bagi kami khususnya sebagai para pemuda Kristen, para murid Tuhan di tengah kehadiran kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk GKI Cawang. Dalam kondisi keuangan kami, biarlah Tuhan cukupkan untuk kami mampu menjalankan dan menata layani setiap program-program pelayanan, terutama di dalam mengantisipasi dampak COVID ini, sehingga dalam kebersamaan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kami kelola, untuk kami tata layani bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun di tempat-tempat terpencil jauh dalam pelosok-pelosok pedalaman. Biarlah setiap murid Tuhan yang boleh tumbuh dimanapun kami berada boleh terus bersaksi begitu nyata bagi kemuliaan nama Tuhan, boleh terus menghadirkan damai sejahtera Tuhan
bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi yang sedang melanda setiap kami. Dalam masa-masa yang genting saat ini, kami percaya gereja Tuhan di mana-mana tempat boleh terus ditopang oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun dalam segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang boleh Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, bagi setiap kami bersama dengan keluarga, untuk kami boleh tetap terus mampu melangkah, untuk kami boleh tetap terus berpengharapan, untuk kami boleh tetap terus melanjutkan kehidupan kami untuk melewati pandemi ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Inilah segala syukur dan pengharapan kami, biarlah semuanya boleh kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang, atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja. Pada saat Tuhan berkenan, kita bisa beribadah ke gedung gereja kembali. Mari kita menyanyikan nyanyian umat PKJ 153 ayat 1 dan 3. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, sebagai perwujudan dari kasih dan anugerah-Mu, kami mau membawa persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan yang boleh kami berikan ini, dan boleh Tuhan pakai sebagai karunia yang hidup, demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Pakai kami pula ya Bapa, agar kami tetap menjadi saluran berkat bagi dunia dan sesama kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita diajak untuk dengan sungguh menghayati keberadaan kita sebagai saksi Kristus, dengan menjadikan hidup kita kitab yang terbuka. Caranya mungkin gak selalu sama, perannya sangat mungkin berbeda, dan bahkan belum tentu dengan hal-hal besar. Bisa juga dalam perkara-perkara kecil yang setia kita jalani. Kita gak akan pernah tahu yang mana yang Tuhan pakai untuk membunyikan suaranya. Namun biarlah semuanya menjadi alat Tuhan yang padu untuk menyuarakan kebenaran firman. Dan biarlah dalam perjalanan itu kita tetap berhikmat, untuk tetap mau rendah hati, untuk tetap mau setia, tanya Tuhan, tanya terus Tuhan, bunyi seperti apa yang Tuhan mau dari kita. Karena pada akhirnya ini semua bukan tentang peran kita, melainkan perbuatan Allah. Kita percaya bahwa Tuhan telah merencanakan ragam suara untuk dunia ini. Jadi sekarang, siapa yang akan membunyikannya? Siapa utusannya? Selamatkan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.